Sri. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan peserta Latsar Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 103. Saat ini kita sudah bergabung bersama Wijaya Suara kita, Bapak Wahab. Ini merupakan salah satu eselon 2 kita di Provinsi Sulawesi Tengah, andalan kami ini di Wijaya Suara Provinsi Sulawesi Tengah. Makasih Pak Sri Anti. Untuk mempersingkat waktu Pak, tempat room yang ada kita silakan Pak Wahab selaku pengampu materi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati bos kita, evaluator kita Pak Asri. Ya, Pak Asri itu sudah berlebihan ini, sudah memperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Asri dan juga Bapak Ibu serta Latsar Angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, insya Allah kekuatan pada kita semua di dalam proses pembelajaran ini, baik mulai saat ini sampai dengan akhir dari pembelajaran di Latsar ini buat teman-teman diberikan kelancaran. Pada kesempatan ini ya, saya diberikan amanah oleh Pak Asri untuk mengampu materi agenda 2. Agenda 2 itu adalah nilai-nilai dasar ASN atau pegawai negeri sipil. Tentunya teman-teman kan sudah melalui agenda pembelajaran mulai dari belajar mandiri dari awal. Dengar suara saya kan? Iya. Siap, dengar Pak. Oke, makasih. Siap, dengar Pak. Oke, makasih Pak. Jadi melalui pelajaran mandiri dalam sistem MOC ya, masif open online course ya, itu kurang lebih 1 bulan ya. Ya 1 bulan Pak. Siapa ketua kelompok? Ketua kelompok 1 siapa? Belum ditunjuk ketua kelompok. Sudah ditunjuk Pak, Ibu Rukmawati. Ibu Rukmawati. Jadi kalau saya bertanya angkat tangan aja ya. Baik, ketua kelompok ya, dari sudah juga teman-teman melalui pembelajaran di agenda 1. Sekarang kita masuk ke agenda 2. Sebelum kita memulai agenda 2, teman-teman, maka ada baiknya kita saling mengenal ya. Jika saya menggunakan pinjaman kata dari Pak Asri, maka tak kenal, maka tak sayang. Kalau semakin kenal, biasanya itu melayang ya. Ya. Baik, dalam proses pembelajaran ini di agenda 2, pertama kita perkenalan, kemudian baik dari teman-teman, Bapak Ibu, kemudian feedback balik dari saya, kemudian itu kita masuk ke pembelajaran ya. Dari pembelajaran tentu ada hal-hal nanti yang kita diskusikan. Baik, supaya mempersingkat waktu karena ini cuma 2 JP, kurang lebih kita nanti berakhir pada jam 9 dan kita bisa penuhi waktunya. Baik, kita mulai, silakan memperkenalkan sesuai urutan ya, urutan di kelompoknya. Kita mulai perkenalkan namanya, terus asal kerja saja, dan saya ingin mendengarkan ya apa yang teman-teman peroleh ya selama belajar mandiri pada MOC, baik pengalaman atau apa saja yang diperoleh di MOC, supaya saya bisa juga mendapatkan informasi ya supaya apa dalam pembelajaran nanti supaya kita sharing. Kita mulai, silakan diatur berdasarkan daftar urut, silakan saya menyimak.
Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 1 untuk memperkenalkan diri masing-masing. Jadi untuk perkenalannya ini saya membuka sebagai ketua kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan untuk rekan-rekan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rukmawati Sialung. Untuk lebih akrab bisa dipanggil Ita. Asal instansi saya dari UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba. Kemudian peminatan saya atau profesi yang saya ambil adalah ahli pratama epidemiologi. Terima kasih. Saya salah lagi, jadi cuma nama, asal kerjanya, kemudian pengalaman Ibu mendapatkan pembelajaran melalui MOC itu apa saja? Baik, terima kasih Pak. Silakan. Pengalaman saya selama pembelajaran MOC lebih memperkuat kerjasama antar kelompok, Pak. Jadi yang sebelumnya kita mungkin bersifat individual, sekarang lebih bekerja sama lagi, kemudian lebih memperdalam ilmu yang saya dapatkan sebelumnya, yaitu materi tentang MOC, diantaranya berakhlak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso S, berasal dari Banggai Laut. Terus pengalaman yang saya dapat selama belajar MOOC itu yaitu mempererat hubungan antara kelompok, sehingga kerjasama antara kelompok itu menjadi baik selama belajar MOOC, dan waktu yang kami dapat dalam pembelajaran MOOC itu sangat banyak, sehingga dalam nantinya untuk menangani nilai-nilai ASN itu berakhlak, insya Allah akan baik dilaksanakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Irma Yuni Astuti M. Kader, asal instansi kerja dari RSUD Tripura Salakan. Pengalaman yang saya dapatkan dari MOOC adalah memudahkan pembelajaran sebelum dimulainya latsar ini, karena di situ sudah diberikan materi-materi yang ada di latsar ini. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas suara saya, Pak? Oh, jelas sekali, jelas, bagus. Perkenalkan, nama saya Nerol Detida, asal instansi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Bisa dipanggil juga Nerol agar lebih dekat. Kemudian pengalaman saya ketika belajar MOOC memang cukup luar biasa, menambah wawasan. Karena awalnya memang belum pernah namanya ASN, bagaimana ASN itu, tetapi dengan belajar di MOOC kami mendapat penguatan bagaimana bisa menjadi ASN yang baik ke depannya, bagaimana kita bisa menjadi ASN yang mempunyai nilai-nilai berakhlak tentunya. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Christopher Enoch, biasa dipanggil Ito. Asal saya dari NTT, asal instansi saya dari Puskesmas Salakan. Pengalaman saya saat mempelajari MOOC, menurut saya di sini kita dilatih untuk lebih mandiri, mengatur diri, mengatur disiplin terkait pelajaran yang diberikan, agar kita bisa memanage waktu dengan baik untuk mempelajari secara mandiri dan dipersiapkan untuk pembelajaran secara e-learning maupun tatap muka nanti. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kedengaran? Dengar. Teman? Ya. Perkenalkan, nama saya Fadrianti, asal instansi saya UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumilungia. Dari pengalaman MOC yang telah saya pelajari mungkin kurang lebih sama seperti teman-teman, yaitu dengan adanya pembelajaran MOC ini bisa menambah wawasan kepada saya dan teman-teman selaku ASN atau calon ASN, bahwa tentunya tidak hanya mempelajari mengenai teori-teorinya saja, tapi saya berharap dengan pembelajaran ini semoga kami sebagai ASN bisa belajar ilmu yang kita dapat dari MOC ini bisa kita terapkan dalam melayani bangsa atau melayani publik atau masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mercy Adriana dari instansi UPTD Kesehatan Puskesmas Sabang. Pengalaman yang saya dapatkan dari MOC yaitu banyak pengalaman, terutama yaitu walaupun kita pembelajarannya melalui blended learning, tapi di sini kita banyak diajarkan melalui kedisiplinan, terus bagaimana kita menerima materi dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan tepat waktu, dan banyak materi-materi yang diajarkan kepada kita yang sebelumnya kita belum pernah dapatkan, seperti bagaimana wawasan kebangsaan, bagaimana kita menganalisis suatu isu, dan sekarang bagaimana nilai-nilai dasar PNS itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, baik itu dalam tempat atau lingkungan kita bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Tutor, yang terhormat Bapak Evaluator, dan teman-teman peserta Latsar. Perkenalkan, nama saya Stevenson, biasa dipanggil Steven, asal instansi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, asal dari Palu, Pak. Pengalaman yang saya dapatkan selama mempelajari MOOC yaitu banyak ilmu, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, terutama bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak di dalam tugas tanggung jawab kami di kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari. Begitu saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Riston, asal instansi saya dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Banggai Kepulauan. Saya berasal dari Palu. Pengalaman yang saya peroleh setelah mempelajari emosi yaitu menambah pengetahuan saya mengenai apa itu berakhlak dan nilai-nilai sebagai ASN, serta meningkatkan kolaboratif bersama rekan peserta Latsar. Terima kasih. Terima kasih. Habis, selesai, sudah semua. Sudah semua. Ketua, sudah selesai semua waktu ini. Pengalaman sudah. Fitri belum? Izin satu orang belum, Pak. Fitri. Atas nama Ibu Fitri. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Lanjut. Halo, kedengaran Pak suaranya? Kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Jadi pengalaman saya dalam mengikuti MOC, semoga kita ke depannya bisa menjadi PNS yang berakhlak, dan saya berharap kepada teman-teman semuanya ke depannya bisa memajukan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk lebih bisa maju lagi. Terima kasih, Pak.
Asalnya Bu, asal kerjanya? Asalnya saya dari Puskesmas Totikum Selatan, Pak. Oke, kasih semua. Baik. Baik, teman-teman, saya sudah mengenal dari apa yang sudah teman-teman sampaikan, tapi pada intinya saya menangkap teman-teman itu sudah di dalam pembelajaran mandiri lewat MOC itu sudah mengenal materi daripada nilai-nilai dasar ASN, ya. Itu yang paling penting. Oleh karena itu dalam 2 kali kita tatap muka ini hari 2 JP, terus ke depan lagi tanggal 31, kalau tidak salah itu 3 JP. Jadi kita hanya 5 JP, 5 jam pertemuan kita. Tentunya saya hanya memberikan nanti dalam pembelajaran ini hanya garis-garis besar. Bahkan saya mungkin akan belajar dari teman-teman apa yang sudah dipelajari dari MOC. Ya, kalau itu, ya, apalagi teman-teman sudah bisa memaknai apa yang teman-teman pelajari, ya. Intinya tadi saya sudah mendengar. Dari 10 itu saya lihat dari latar belakang maupun untuk tempat kerja khususnya ada 7 di unit kerja kesehatan, lingkup kesehatan, ada 3 di luar kesehatan, dan dari Bapenda, ada Perindak, dari lingkungan hidup, ya. Nah, ini ya bagusnya kita di dalam satu kelompok ini mewarnai. Nanti sebentar di dalam persembahan kita sering tukar menukar, ya. Ya. Dari sisi apa yang kita punya, ya. Saya juga akan belajar dari teman-teman apa yang teman-teman. Jadi saya mohon maaf saya pakai teman-teman, ya. Kadang-kala Bapak dan Ibu, tapi lebih akrab juga kadang-kala teman-teman. Kita di tempat ini, ya saya hanya kebetulan lahir duluan, ya sehingga saya cuma lebih enak saya menggunakan kata teman-teman supaya lebih akrab lagi, ya. Baik, teman-teman, tadi teman-teman sudah memperkenalkan, ya. Tentunya saya memperkenalkan. Mungkin kalau sudah bisa dilihat sudah jelas, ya, di tampilan anunya nih. Slide-nya, jelas, ya? Siap, jelas, Pak. Baik, ini mungkin teman-teman sudah baca dari awal karena terus terang kemarin itu jam 12 malam saya sudah upload bahannya ini. Ada sudah lihat di LMS di Kolabja. Materi ini sudah saya share itu pada jam 12 malam kemarin. Berarti kalau hari Kamis sudah kena hari Jumat. Ada yang sudah lihat, sudah baca? Sudah, Pak. Oke, jadi kalau sudah baca, teman-teman sudah baca, ya. Nah, jadi ini intinya, ya, nama saya ya sudah baca lengkap, ya. Tidak usah saya lagi baca, tapi bisa. Ini yang untuk bisa kita berkomunikasi, saya punya HP ada email saya, ya. Untuk pengalaman pekerjaan, saya juga melalui tahapan kayak teman-teman dari CPNS, ya, tahun 89. Kemudian tahun 90 itu PNS sudah melalui proses pembelajaran supaya teman-teman ini prajabatan istilahnya. Dulu sekarang sudah latsa, ya. 89 itu saya diangkat menjadi staf di kesehatan, khususnya di Balai POM. Saya ini latar belakang juga pendidikan kesehatan, bekerja juga di kesehatan. Tapi di dalam perjalanan waktu, ya tentunya, ya, maka kita harus belajar dan belajar, ya, di mana saja kita bisa bekerja. Saya diamanatkan itu di luar daripada basic pendidikan saya. Ya, itu di tahun berapa tuh? 89 Balai POM, pindah di Kanwil, dan itu lebih lama saya 13 tahun di Inspektorat Provinsi, 13 tahun. Setelah itu diamanatkan lagi menjadi Kepala Biro Pembangunan, tolong dibaca, Biro baru staf ahli, dan juga terakhir itu di Kepala Badan Pendapatan Provinsi. Ada tadi saya lihat dari Bapenda, kita sharing nanti, ya. Kemudian pindah beralih sebelum pensiun itu seharusnya 1 Desember saya sudah beralih ke Widya Suara Utama karena panggilan tugas itu beralih dari Juli 2021 sampai di sekarang. Nah, baik, teman-teman. Itulah perkenalan, mudah-mudahan itu bukan sekadar, tapi paling tidak referensi buat teman-teman. Ya, kok bisa, ya? Ya.
Kenapa apa yang tidak bisa? Tentu ini karena berkat kita harus belajar dan belajar ya di mana saja kita ditempatkan. Ya, tadi saya sudah katakan ini ya di proses pembelajaran kita ini ada 2 tahapan. Itu tanggal 27 hari ini cuma sampai jam 9, kemudian hari Selasa 31 itu jam 1 sampai dengan 15.15, berarti 3 JP. Nah, teman-teman, kenapa kita harus belajar ya? Kenapa kita harus mengikuti LATSA? Tentu ada dasar kebijakannya. Agar kita PNS itu punya karakter dan kita lebih profesional. Tadi sudah menyampaikan ada arah-arah tadi pengalaman-pengalamannya yang memang di dalam materi-materi itu sebagaimana itu menurut di agenda 2, teman-teman itu sudah baca, inilah dasar pertimbangannya. Ada amanat nomor 5, kemudian dijabarkan dengan manajemen ASN yang tadinya dari nomor 11, dirubah lagi menjadi nomor 17, dan seterusnya sampai dengan pelaksanaannya. Ya. Ini adalah keputusan LAN itu tentang kurikulum LATSA. Yang sekarang teman-teman ikuti. Saya coba mentransfer, mendelivery kepada teman-teman amanah daripada kurikulum itu. Baik, ini intinya tentunya teman-teman ikut itu tidak abal-abal ya, tidak asal-asalan. Saya berharap di dalam proses pembelajaran ini ya, kalau teman-teman itu tidak hanya seperti memenuhi kewajiban, tetapi bagaimana ilmu yang diperoleh teman-teman di LATSA itu akan mendukung, memperlancar tugas-tugas selanjutnya. Ya. Jadi itu. Kemudian di dalam mata pelatihan ini diharapkan teman-teman sudah memiliki bekal, ya, bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai dasar daripada ASN. Nilai-nilai dasar ASN kalau kita sudah internalkan kepada diri kita, maka akan membangun karakter kita menjadi PNS yang profesional. Apa yang harus kita bekali untuk mempelajari ini? Dari ada 7 unsur ya, mudah-mudahan teman-teman ini bisa memahami kaitan dengan bekal yang nanti akan teman-teman peroleh. Pertama, kemampuan memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Itu ya ini apalagi kalau ada yang di puskesmas itu. Ya. Itu kemudian di Bapenda, ya. Di lingkungan hidup juga, di Perindak juga. Tentu prima, kepuasan masyarakat yang dilayani ya, sesuai dengan tusinya. Bertanggung jawab atas kepercayaan. Kalau saudara sudah dipercayakan, ya tentu harus. Kemudian jangan berhenti, terus belajar ya. Kalau terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, ya ini nanti sudah memasuki kompeten ya. Kemudian saling peduli. Nah, ini 7 unsur ini nanti akan masuk di 7 komponen daripada berakhlak. Ya. Baik teman-teman, nah, sehingga tujuan pembelajaran kita 7 atau yang kita harapkan dan yang kita peroleh itu teman-teman dapat mengaktualisasikan nilai-nilai daripada ASN berakhlak. Apa itu ASN berakhlak? Tadi itu berakhlak itu adalah singkatan dari ada 7 komponen tadi supaya kita dapat mencapai tadi bekal yang tadi saya sudah sampaikan ya. Ya, di 7 komponen itu. Nanti kita lebih mendalami 7 komponen itu seperti apa di dalam berakhlak. Oleh karena itu, bagaimana kita hasil belajar itu kita bisa peroleh, kita harus juga teman-teman bisa menjelaskan apa itu konsep dan panduan perilaku dari berakhlak. Bagaimana kita memberikan contoh, kemudian teman-teman bisa melihat, bahkan mungkin di dalam tugas nanti, teman-teman akan bagaimana penerapan nilai-nilai prinsip berakhlak itu ada di unit tugas saudara-saudara. Itu nanti ada tugas nanti di akhir itu akan teman-teman akan lihat khususnya di tugas kelompok. Ya, teman-teman, supaya bisa indikator belajar ini bisa teman-teman sudah bisa memahami
bisa menginternalkan atau bisa menghabituasikan, bisa mengaktualisasikan terhadap apa ASN itu beralat. Nah, oleh karena itu, setelah kita tahu, kemudian apa yang harus kita capai di dalam pembelajaran ini. Tadi ada 3 unsur yang perlu teman-teman itu, saya kalau singkatkan itu adalah TMM ya, atau T2M. Ya, boleh singkat-singkat aja. Yang penting kalau orang kaya dibilang, siapa tadi, ada orang dari Palu? Angkat tangan saja. Orang Palu. Nah, TMM ini kalau di luar maknanya, kalau kita sudah terlalu berlebihan, orang bilang sudah TMM namanya. Ada yang tahu itu namanya TMM ya. Nanti tanya teman itu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, oleh karena itu kita pahami dulu teman-teman ya, apa itu TMM. Tentunya kalau kita sudah punya dan kita sudah dibekali atau kita sudah tahu tentang apa itu teori, apa itu regulasi terkait dengan apa saja yang kita lakukan. Apalagi kalau terkait dengan ASN beralat ya. Nih, kemudian setelah kita tahu teman-teman mampu mengaktualisasikan, mengimplementasikan, menghabituasikan tentang ASN beralat, tentang berakhlak itu. Ya, kalau di berakhlak itu tentu harus ada namanya kode etik ya, atau panduan perilakunya. Ya, tentu ada juga kata kunci ya di dalamnya. Tetapi kalau kata kunci dan daripada kode panduan itu kita memahami dulu ya makna daripada berakhlak itu ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah tahu dan mampu, paling tidak ya teman-teman harus bersemangat, harus punya motivasi, harus punya gairah ya. Kalau kita sudah mau bagaimana mampu, kalau kita tidak punya semangat atau motivasi atau gairah, itu yang persoalannya ya. Apapun ya tidak jadi apa-apa kalau tidak ada semangat atau tidak ada motivasi. Oleh karena itu teman-teman, saya ingin ya, saya punya deal supaya teman-teman punya semangat, punya motivasi atau gairah di dalam pembelajaran, khusus pembelajaran. Kalau saya sampaikan ya, halo apa kabar, di mute semua suaranya. Saya buka suara sekarang. Halo apa kabar, nanti teman-teman jawab semangat ya. Kalau saya bilang semangat, ASN berakhlak. Jadi kita mulai ya. Kita mulai saja. Halo, apa kabar? Semangat. Tangannya juga 3 kumpul. Semangat, semangat, semangat ya. Oke? Ya. Kemudian kalau sampaikan semangat, ASN berakhlak. Oke, kita mulai ya. Serentak ya. Halo, apa kabar? Semangat. 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 ASN berakhlak. Jangan lupa itu ya, teman-teman. Itu deal di kita bermakna ya. Ya, seperti itu. Untuk mengantar kita teman-teman supaya bisa lancar tugasnya, bisa profesional, punya karakter ya. Kata semangat itu, kemudian ASN berakhlak. Ingat itu ya. Oke, teman-teman. Baik, itu yang target kita, baik saya menyampaikan, baik diri saya di dalam bagaimana kita mengimplementasikan itu ASN berakhlak sebagai seorang widyaswara seperti apa. Apalagi teman-teman ini ya sudah ya baru CPNS menjadi PNS, akan menjadi pegawai insya Allah yang profesional dan berkarakter. Teman-teman tadi teman-teman sudah memperkenalkan pengalaman yang teman-teman pelajari ASN berakhlak ini melalui MOC. Saya coba menginterpretasikan apa yang teman-teman ketahui dan yang kita akan capai ini melalui 6 level ranah kognitif yang dikenal dengan teori taksonomi Bloom oleh Anderson dan Cretwell itu 2001. Ada 6 langkah. Langkah pertama itu ya, teman-teman itu mengenali dan mengingat. Jadi tadi mengingat, mengenali pelajaran yang
diperoleh di MOC. Ya. Tadi itu pengamatan. Kemudian bagaimana teman mengerti dari proses pembelajaran itu, nah nanti akan ke depan jadi 2 C1 atau C2 itu teman-teman sudah lalui. Oleh karena itu kalau kita lihat dari segitiga ini, ya, ukuran C1, C2 itu yang paling besar. Ya. Intinya teman-teman itu harus bagaimana mengenali dan mengingat, kemudian bisa mengerti. Nah, nanti di C3 sampai dengan C6 ini kita akan lalui di dalam proses pembelajaran. Khususnya di C6 itu yang disebut bagaimana teman-teman itu bisa menyusun atau bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Berarti teman-teman berinovasi. Teman-teman bisa berkreasi. Ya. Ya, bagaimana menciptakan satu tugas ya yang tadinya ya lama, bagaimana menjadi baru, tapi intinya supaya tujuan daripada tugas-tugas kita itu dari target yang kita sudah tetapkan bisa kita capai ya sesuai dengan target minimal ya. Itu sudah sampai di akhir. Kalau kaitan dengan pembelajaran, teman-teman ini akan membuat rancangan aktualisasi di akhir pembelajaran. Tentunya ya teman-teman ini oleh proses itu 6 langkah ini teman-teman harus pahami. Setelah memahami C1, C2, kemudian C3 itu sudah akan menerapkan, ya. Kemudian C4 itu bagaimana menganalisis hasil terapannya. Nah, kemudian dievaluasi dari 3 ini, teman-teman akan melihat, ya, bukan saja di proses pembelajaran, bagaimana tugas teman-teman yang diberikan kewenangan itu ternyata belum capai target. Nah, tentu teman-teman akan menyusun atau bagaimana atau ada inovasi atau ada langkah-langkah baru yang akan dilakukan sebagai terobosan yang tadinya berdasarkan tadi ya sudah diterapkan, dianalisa, kemudian dievaluasi, ternyata belum juga sampai tujuan yang kita harapkan, baik sebagai kita PNS diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tentunya dan hal-hal lain yang masih terkait dengan apa peran daripada ASN. Baik teman-teman, ya itu saya perkenalkan 6 tahap. Di dalam proses ini nanti teman-teman akan lalui. Di akhir itu di agenda 4 ini nanti akan dilihat seperti itu. Dari C3 sampai dengan C6. C3 makanya di dalam proses pembelajaran kembali lagi ingat tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab selama ini. Saya mengerti teman-teman sebelum menjadi CPNS kan sudah jauh sebelumnya sudah bekerja ya. Apakah dia jadi pegawai honor atau ada yang menunggu dalam proses untuk supaya teman-teman ikut latsar pelatihan dasar, tentunya ada yang sudah 1 tahun ya bekerja. Ini coba teman-teman akan terawang ke tugasnya masing-masing. Baik teman-teman, mungkin ini kalau di mana ini sudah melalui fasilitator yang lain, kenapa ada itu ASN berakhlak? Nah, ini berdasarkan amanah dari Pak Presiden kita, ada namanya core value daripada ASN itu disebut dengan ASN berakhlak. Itu. Kemudian kita lihat ada namanya brandingnya, bangga melayani bangsa. Tetapi apa yang diharapkan dan apa yang diamati oleh Pak Presiden kita, ya memang yang diharapkan itu bagaimana ASN itu mempunyai ya orientasi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ini yang diharapkan. Di mana saja, ditempatkan di mana saja, apalagi seorang ASN, bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, untuk memberikan pelayanan dan masyarakat, nanti coba teman-teman di dalam proses pembelajaran dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 nanti, itu akan teman-teman peroleh ya. Khususnya nanti di agenda 2 ini, nilai-nilai dasar daripada ASN. Jadi kemudian bagaimana kita diharapkan itu melayani itu setia dan membantu masyarakat yang wajib ya. Nah, ini wajib tertanam di kekuatan diri kita tanamkan pada diri kita ya. Jadi tidak kayak seperti dulu, tidak seperti di kayak zaman saya sebut dulu ya. Zamannya ya ASN dulu itu kadangkala ya itulah
ada ego sektornya, ya, ada ego daerahnya, ada ego ilmunya, ya. Jadi itu tidak perlu lagi. Jadi diharapkan oleh Pak Jokowi ya dengan membangunnya ASN berakhlak ya, di mana ASN ditempatkan di ya itu agar itu tadi memberikan pelayanan yang baik ya, kita mempunyai kekuatan dalam diri itu bahwa kita itu wajib melayani ya, masyarakat. Apalagi kita sekarang ini ya bukan lagi di zaman kolonial. Itu zaman kolonial itu di zaman saya dulu kan. Sekarang teman-teman sudah di zaman ya, milenial. Kalau zaman milenial kan dengan dunia sekarang ini menjadi hibrid ya, serba kolaboratif, itu intinya. Ya, ini yang tidak perlu lagi kembali lagi seperti yang dulu-dulu. Nah, ini Pak Presiden sampaikan sehingga beliau itu melahirkan ya, ini yang disebut ASN berakhlak. ASN berakhlak, dia punya branding. Kalau tertanam pada kita pahami ASN berakhlak, maka kita akan lahir ya sebagai ASN yang bangga melayani bangsa. Ya, jadi kalau berakhlak itu kata ber itu ya berarti berorientasi pelayanan. A itu akuntabel, ya, kemudian H itu harmonis, ya, L itu adalah loyal, ya, kemudian A itu adaptif, kemudian itu adalah kolaboratif. Jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, ya, kemudian harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Oke, ini yang perlu teman-teman ya. Kemudian, nah apa? Jadi kita coba diskusikan ya, kita bahas satu persatu unsur-unsur 7 komponen dari berakhlak ini ya. Jadi 7 ini kalau kita lihat yang merah ini bisa jelas ya. Yang kursor saya nih, saya gerakan itu jelas ya, teman-teman. Jelas Pak. Oke, jadi kalau disebut berorientasi pelayanan, ya, kalau dibilang ada kalimat seperti kalimat ini afirmasi itu pernyataan ya. Jadi itu pernyataan itu teman-teman, kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi setiap 7 komponen dari berakhlak itu dia punya kalimat-kalimat pernyataan ya. Kita sebagai seorang ASN. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah lihat di YouTube atau mungkin mendapatkan di MOC, setiap afirmasi atau disebut kalimat-kalimat pernyataan itu ada kurang lebih 7 menteri pernyataannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah, mari kita lihat seperti apa itu berorientasi pelayanan. Nah, orientasi pelayanan itu ya tadi kan sudah disebut bagaimana kita bisa punya komitmen memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat sesuai yang diharapkan Pak Presiden ya. Nah, paling tidak teman-teman di dalam orientasi pelayanan itu mengetahui ada panduan perilaku kita. Kalau teman-teman ini sudah baca di modulnya, ya, melalui MOC, sebagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti apa, itu kemudian bagaimana kita melayani itu ramah, punya cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ini panduan-panduan dan paling tidak boleh berhenti untuk melakukan perbaikan. Jangan merasa pelayanan ini sudah bagus, sudahlah. Nah, padahal perkembangan zaman apalagi di dunia IT yang berkembang dengan cepat, ya itu tidak boleh kita puas dengan apa yang sebelumnya. Ini panduannya ya. Nah, kemudian kata kuncinya kita memberikan pelayanan itu kita harus respon ya terhadap orang yang kita layani ya. Respon misalnya terhadap apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita mempunyai kualitas. Kemudian intinya sehingga punya kepuasan kepada masyarakat orang yang kita layani intinya. Jadi kata kunci di dalam orientasi pelayanan itu ada selain ini responsif, kualitas, dan kepuasan ya. Baik teman-teman, kalau kita melihat ya dari apa yang saya sampaikan tadi ya, kata kunci, panduannya, bahkan kita punya pernyataan ya, pernyataan sikap ya. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tentunya kata kuncinya ini, panduannya ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya,
Saya berharap ada satu orang, siapa yang lebih awal bisa menjelaskan kalau teman-teman itu sudah pengalaman tadi membaca di MOC, punya bekal dari MOC, kemudian saya mempertegas lagi, mempertajam, ada khusus dalam komponen berakhlak ini, salah satunya berorientasi pelayanan. Ada yang bisa memberikan komentar 2 gambar ini? Silakan. Halo, silakan. Nah, kelompok 1 Ibu Rukmawati, ya. Langsung, ya, silakan. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Untuk perbandingan dari 2 gambar ini, gambar yang pertama itu kita bisa lihat terjadi penumpukan terhadap kemungkinan ini pada bagian pelayanan. Jadi terjadi penumpukan terhadap mungkin peserta. Itu seharusnya apabila disiasati, dibuatkan mekanisme sistem antrian supaya tidak menumpuk pesertanya. Kemudian gambar yang di bawah ini ada ASN yang tidak produktif dalam bekerja, sedang dalam jam kerja ASN-nya mohon maaf tidur. Kemudian untuk gambar sebelahnya, ini sistem antriannya bagus, pesertanya dilayani dengan baik. Kemudian gambar yang di bawah, diberikan petunjuk atau alur pelayanan yang jelas agar ketika masyarakat datang berkunjung ke instansi bisa jelas alur pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi, silakan mempertajam lagi apa yang disebut oleh Ibu Rukmawati. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jelas suara saya, Pak? Ya, jelas sekali. Soalnya langsung. di sini jaringan agak terganggu. Oke, lanjut. Lebih jelas ada ayam tadi. Oke, silakan siapa? Bisa didengar suara saya? Oh, dengar sekali, ayamnya saja kedengaran. Apalagi. Oke, jadi memang kalau kita melihat kedua gambar ini, image sekarang memang sudah tidak terlalu baik untuk seorang ASN. Karena kenapa? Kalau kita melihat gambar kiri ini, ada pelayanan yang kacau balau. Ya. Kalau kita melihat gambar atas itu, ya di tetangga punya itu, Pak. Tetangga mana itu? Ada pelayanan yang kurang baik kalau untuk gambar di atas, yaitu kacau. Nah, selanjutnya untuk yang gambar kedua di bawah ini, kita melihat kurangnya Oke, Pak Nero tidak kedengaran, ayamnya lari. Ya. Pak Nero sudah tidak kedengaran, lari ayamnya ini. Ya, kalau kedengaran langsung ayam membunyi. Oke, kita sudah pahami teman-teman ya, Pak Nero. Santai aja, jangan terlalu tegang-tegang ini kita. Oke, kalau Pak Stephen ya, saya suka ketawa terus. Santai ya. Wah, jangan sampai juga kita ini belajarnya bukan disuruh untuk kita bertegang-tegang, kita mau sharing saja, oke? Jadi kalau kita lihat 2 gambar ini, kalau kita bawa kepada berorientasi pelayanan, di sebelah ini ya yang saya tunjuk ini belum menggambarkan atau belum memberikan kepuasan yang tujuan kita untuk melayani kepada masyarakat ya. Bagaimana mau puas masyarakat kalau modelnya seperti ini? Ya. Apalagi kalau petugasnya ini. Nah, petugasnya ini cuma datang tidur dia, ya. Mungkin puan kali. Ya, sakit atau apa ya, kita salah. Oleh karenanya yang diharapkan ini seperti ini. Kalau sudah model seperti ini, apalagi sudah di ruang AC, ditata, dipanggil, sudah pakai berurut, bahkan ditemani oleh petugasnya. Nah ini ya. Dan di bawah lagi ini tadi yang PNS yang tidur, ya diharapkan ini memberikan respon kepada orang yang dilayani, memberikan petunjuk ya. Nah seperti ini ya. Nah, nanti kita lihat deh seperti apa nih. Ya. Oleh karena itu teman-teman, ini yang diharapkan oleh Pak Jokowi ya, supaya masyarakat itu puas. Kita mempunyai tertanam pada diri kita itu wajib melayani masyarakat. Ini yang ditunjukkan oleh sini.
Oke teman-teman, supaya kita pahami di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik itu menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 itu ASN itu fungsi ASN itu sebagai penyelenggara. Itu. Jadi ada 3 unsur ya penting penyelenggara itu, ada si penyelenggara, ada yang mau dilayani ya, dan ada tujuan yang mau dicapai ya, 3 unsur itu. Jadi ASN sebagai penyelenggara itu seperti amanat tadi daripada berorientasi pelayanan itu bagaimana kita memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, kalau kepuasan kepada masyarakat dan juga pada publik yang menerima layanan ini tentunya bagaimana kita coba kembali lagi ke panduan tadi. Bagaimana? Tentu kita harus memahami memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kita layani ya. Di puskesmas seperti apa ya. Kalau misalnya di Perinda, di lingkungan hidup yang terhadap masyarakat yang dilayani seperti ada. Kalau Perinda tentu apalagi koperasi terhadap usaha-usaha kecil menengah ya. Mengurus itu. Kemudian kalau di lingkungan hidup kaitan dengan izin-izin ya tentang lingkungan hidup yang memperoleh AMDAL ya. Nah, itu misalnya salah satunya. Apalagi di puskesmas, tidak usah saya bilang lagi. Karena memang fokus langsung masyarakat yang dilayani itu adalah masyarakat yang membutuhkan layanan supaya apa yang ya, mungkin paling tidak penyakit yang dia hadapi bisa diobati, bisa mendapatkan pengobatan sehingga harapannya penyakitnya itu bisa diobati ya. Nah, baik. Itu tadi. Nah, sekarang tadi di unsur tadi di komitmen itu ya kita memberikan pelayanan yang prima. Ya. Bagaimana mewujudkan satu pelayanan prima? Ada 6 unsur ini paling tidak yang perlu kita pegang atau bahkan kita laksanakan. Kita harus kembali mulai dari kepada si pemimpin. Ya. Jadi harus ada komitmen pimpinan ini ya. Bagaimana dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu dibangun ya. Kalau tidak ada komitmen pimpinan, nah bagaimana bisa pelayanan itu menjadi lebih baik ya? Atau paling tidak masyarakat itu puas yang kita layani. Kemudian kita memiliki strategis ya terhadap layanan yang kita akan lakukan. Nah, seperti apa harus sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya. Sudah ada komitmen, kita melihat strategi bahwa ini masyarakat dilayani seperti apa supaya dia rasa puas. Kemudian kita mempunyai konsep atau paling tidak ada standar-standar ya di dalam memberikan pelayanan. Apakah itu namanya SOP ya. Nah, kemudian di tahapan berikutnya itu ada perlindungan, ada kepada orang yang kita layani maupun yang melayani ya. Kalau di sini ya, perlindungan itu bagaimana tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat itu merasa dilindungi ya. Tetapi tujuannya masyarakat itu menyampaikan itu untuk perbaikan. Jangan sampai ada yang mengadu malah diabaikan, bahkan di orang Indonesia sekarang ini sudah di zaman IT ini hoax terus yang paling banyak. Nah, kemudian di dalam melayani ini prima harus didukung dengan sumber daya manusia ya. Dan manusia ini seperti apa? Paling tidak dia memiliki kompetensi. Ya. Dan yang selanjutnya ya itu setiap layanan itu dari mulai tahap awal dari mulai dibentuk awal sampai dengan akhir ataupun misalnya dalam perjalanan pelayanannya jangan lupa dilakukan monitoring atau selalu monitor itu artinya melihat sejauh mana layanan itu sudah memberikan kepuasan pada masyarakat. Baik ini kunci di dalam orientasi pelayanan. Kemudian kita masuk pada ini cukup teman-teman tahu seperti apa kita melaksanakan pelayanan prima itu di unit kerja kita.
Ini ada 8 unsur yang itu ada hal-hal lain yang nanti teman-teman akan tahu ya. Paling tidak ini yang saya tekankan dari semua, bukan maksudnya 7 tidak, atau ada nanti hal lain. Nomor 8 ini yang paling penting. Perlakukan pelanggan dengan baik. Teman-teman kan sudah melalui agenda 1. Agenda 1 itu jangan sampai ada diskriminasi ya, ada wawasan kebangsaan ya. Kemudian bagaimana memberikan itu ya, jangan sampai ada perbedaan di dalam pelayanan. Nah, itu nanti kita lihat di komponen orientasi lainnya ya. Nanti seperti itu. Ini yang pelayanan prima yang teman-teman harus punya perilaku yang kita miliki ya intinya. Kemudian kita masuk ke akuntabel. Inti daripada akuntabel ini yang sudah tadi kan saya di awal sudah sampaikan ya, ada 7 komponen ya, bagaimana teman-teman itu mempunyai bekal ya di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai daripada ASN itu ya. Tadi pertama, yang kedua itu bertanggung jawab. Seperti apa kita harus bertanggung jawab? Paling tidak kita mempunyai perilaku ini. Ada 3, melaksanakan tugas dengan jujur, ya, bertanggung jawab, cermat ya. Sampai yang ini tadi yang paling terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Nah, untuk melaksanakan kode perilaku, kata kuncinya itu kita harus memiliki integritas. Ya, kita harus konsisten dan kita harus bisa dipercaya dan pelaksanaan itu transparan. Ini kata kunci di dalam fungsi inti dari akuntabel itu ya. Nah, baik teman-teman, kalau menurut beberapa pakar juga teori-teori ya, itu konsep akuntabel itu ya ini intinya bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada yang pemberi tugas dalam arti untuk otoritas ini, misalnya teman-teman di situ kepala puskesmas ya. Nah, kalau di mana Bapenda, kepala Bapenda, kalau di Disperinda, kepala Disperinda, atau di bawah tingkatannya, kalau teman-teman itu di unsur manajemen itu di law staff ya, bagian staff tentu tingkatan lawnya itu berarti ada kepala seksi atau kasubagnya ya. Itu mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman ya lakukan ya, atau tindakan-tindakan yang teman-teman yang diberikan tugas itu apa yang kita sudah lakukan ya. Jadi intinya kita mempertanggungjawabkan selain apa yang diberikan otoritas oleh si pimpinan, tentunya pada masyarakat yang luas. Ya. Masyarakat luas itu artinya, ini organisasi itu sangat akuntabel ya, memberikan layanannya. Kalau menurut WNDP itu kurang lebih hampir sama. Ya. Sedangkan akuntabel itu sendiri di dalam ini ya. Bagaimana pihak-pihak pemberi itu ya amanat baik secara vertikal maupun horizontal itu ya ini ya yang dilaksanakan oleh sekelompok, oleh perorangan itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia laksanakan. Ini pun prinsip daripada konsep akuntabel. Kalau kita lihat tingkatan akuntabel itu ada akuntabel personal sampai akuntabel stakeholder. Jadi tanggung jawab akuntabel personal ini yang paling besar kalau kita lihat besaran dari segi 3 ya. Jadi kalau personal apa yang dapat saya lakukan? Nah, jadi yang dilakukan itu tuntutan kalau teman-teman ada di organisasi puskesmas, nah, untuk memperbaiki situasi atau membuat perbedaan. Kata membuat perbedaan itu bukan berarti membeda-bedakan. Artinya dari awal itu sudah yang lama, yang biasa, gitu. Bagaimana saya melakukan perbedaan itu menjadi lebih bagus lagi. Dia sama tujuannya, tapi beda pelaksanaannya, konsep yang untuk menuju tujuan. Artinya inputnya mungkin sama, di prosesnya yang mungkin akan berbeda, ya, sehingga kita mencapai tujuan. Sampai kepada akuntabilitas stakeholder itu. Dalam hal ini misalnya pemerintah itu, atau dalam hal ini unit kerjanya yang mewakili pemerintah itu bagaimana mewujudkan pelayanan kinerja yang adil, ya, responsif dan bermartabat. Kalau di puskesmas itu ini berarti mewakili pemerintah, pelayanan itu bisa adil itu seperti apa, punya kinerja seperti apa, responsnya juga seperti apa,
bahkan yang paling inti itu adalah bermartabat. Ini intinya daripada tingkatan ini supaya teman-teman mengetahui ada tingkatan akuntabilitas itu. Bagaimana akuntabilitas kita sebagai personal, bagaimana akuntabilitas kita sebagai individu, bahkan bagaimana posisi kita akuntabilitas sebagai stakeholder. Main teman ya ini. Kemudian tadi ada beberapa kata kunci nilai-nilai daripada akuntabilitas itu, salah satunya ya transparan. Tetapi saya coba menampilkan ada beberapa unsur nilai, ada 9 ya, dengan indikator-indikator yang perlu dicapai. Misalnya kalau jujur, tadi jujur. Artinya jujur itu memberikan laporan kinerja dengan memberikan bukti yang nyata. Jadi setiap pekerjaan kita itu ada bukti-bukti ya, dan ada hasilnya. Nah, itu yang serta berproses ya. Ya, ini ada 9 nilai. Selain tadi ada 3 nilai tadi ya. Ini ada punya integritas, ada konsisten, dapat dipercaya. Nah, itu tadi bagaimana kita bisa jujur, cermat, disiplin. Ini ada beberapa unsur nilai ya. Nah, ini saya mengatakan oke. Karena kita pindah nanti sekalian kita diskusi ya. Nah, ini waktu kita ini nanti kita sudah 8.30 ya. Kemudian unsur kompeten sama saja tadi ya. Kompeten itu ada panduan perilaku. Tolong ini dipahami ya. Dan setiap melaksanakan tugas pada teman-teman menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kata kunci ya, memiliki ada kita harus berkinerja terbaik. Kita harus sukses ya. Kita harus ahli di bidangnya. Bagaimana kata kunci ini? Tentu kita harus melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kualitas terbaik tentu hasilnya menjadi baik. Oleh karena itu kita konsep di dalam kompetensi itu ya, supaya kita mempunyai kompeten, ini harus kita punya pengetahuan, kita punya keterampilan, kita punya sikap dan perilaku. Ini intinya nih ya. Kalau kita mau memiliki kompeten, kalau misalnya tadi ada yang di puskesmas, ya, tentu kita harus memiliki keterampilan apa di dalam tugasnya. Kita harus didukung oleh pengetahuan apa, kita harus berperilaku seperti apa. Ini konsep-konsep kompeten. Kemudian, bagaimana meningkatkan kompetensi diri? Nah, tentu merubah mindset. Ya. Mindset itu berarti kita selalu aktif. Ya. Jadi kemudian bagaimana mengembangkan mandiri sampai bagaimana kita punya jejaring network ya. Kalau sekarang jejaring kita itu kalau ada yang kita tidak tahu ya paling mudah teman-teman kalau langsung kita cari di Google, tanya Om Google itu. Ada begini, bagaimana saya dengan antar pegawai melaksanakan tugas ini supaya kita organisasi bisa kita bagus. Bisa juga teman-teman membuat jejaring, ada itu gunakan WA itu. WA sesama ini, kadang-kala WA juga digunakan cuma istilahnya ya cuma baku. Mudah-mudahan WA-nya tidak jadi susupo. Karena itu WA itu bagian media untuk kita membangun jejaring ya. Saling menukar pikiran kita ya, saling ada hal yang kita tidak tahu. Sama kalau macam kita ini kita punya WI. Jadi kalau ada kita diskusikan ya seperti ini. Ya kadang-kadang juga kalau ada hal yang saya tanyakan itu kita saling merespon. Itu tujuannya. Itu membangun kompetensi kita, diri kita ya untuk lebih menuju kepada ASN yang profesional dan berkarakter. Nah, ini. Tadi di kompeten itu ya unsur ini teman-teman ya membantu orang lain. Tadi membangun diri kompetensi seperti apa, kemudian bagaimana melaksanakan tugas yang baik. Atau meningkatkan kompetensi diri tadi intinya bagaimana kita punya jejaring intinya. Kemudian bagaimana membantu orang lain belajar. Nah, ini. Berarti sesama kita pegawai itu, bagaimana caranya ya? Kita membantu supaya layanan yang kita buat itu, yang kita laksanakan itu menjadi bagus. Tentu kita punya, ada teman-teman ini
ya yang perlu ya, bukan berarti dia tidak tahu, hanya saling mengingatkan saja ya. Ya, atau mungkin teman punya pengetahuan, ya punya kemampuan, punya keterampilan ya, ya itu tadi bagaimana kita memberikan membantu kepada orang lain tersebut. Nah, pengetahuan itu diperoleh dari mana? Ya, mungkin melalui forum-forum terbuka atau teman-teman melalui seminar ya. Aktif misalnya mengakses pengetahuan pengetahuan, ada Om Google ya. Ya, kita buka itu. Ya, nah, kalau apa yang kita tahu, ternyata kita lihat misalnya teman-teman dari sisi pelayanannya itu tidak baik atau masih belum sesuai dengan harapan. Nah itu nanti teman-teman akan buat itu ya pada teman ini yang mungkin kita bentuk satu jejaring tadi karena ada pengembangan, kemudian kita bentuk ini membantu teman yang tadi seperti apa. Nah ini kita. Jadi namanya sharing knowledge ya. Sharing knowledge kepada teman-teman yang lain di dalam proses pembelajaran maupun di dalam proses melaksanakan tugas. Kemudian ini ya, bagaimana melaksanakan tugas yang baik? Tentu kita mempunyai pengetahuan ya. Kita ada memaknai hidup, kita punya tipikal individu ya. Nah, ini saling bagaimana intinya memiliki kompetensi sehingga punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap dan perilaku ya. Untuk apa? Untuk kita bisa berkarya, ya. Untuk apa? Supaya kita mendorong sukses menjadi pekerja yang baik. Ya. Jadi kalau pengetahuan itu menjadi karya, makna hidup dan bekerja baik, tipikal individu semua berkarya, tiga hal tersebut ini mengantar kita kepada teman-teman menjadi kita bisa melaksanakan tugas kita atau mendorong kesuksesan kita mencapai tujuan daripada yang kita harapkan khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ini harmonis. Harmonis ini kata kuncinya bagaimana peduli, ya, bagaimana kita memiliki perbedaan, ya kalau perbedaan tidak dijadikan satu hambatan, ya kalau ada perbedaan maka kita bersatu, ya, melaksanakan perbedaan itu di dalam mencapai atau tujuan atau dari isur pelayanan yang kita berikan, tugas yang kita berikan. Bukan perbedaan itu dijadikan hal yang menghambat, ya, bahkan mungkin menjadi hal-hal yang kita tidak harapkan di dalam kerjasama nanti, ya, itu nanti di kolaboratif ya. Nah, kemudian kode etik yang kita punya ya di dalam melaksanakan atau kita peduli ya. Dengan menghargai perbedaan, ini harus kita punya kode etik. Ya. Jadi kita harus menghargai setiap orang. Kita tidak melihat latar belakangnya. Jangan karena latar belakang kita berbeda, nah, itu sudah tidak menghargai orang lain lagi. Kemudian, jadi kita bagaimana harmonisasi itu berjalan, ya, kita harus menghargai dengan perbedaan kita jalan, suka menolong orang lain, kemudian bagaimana ada kita membangun lingkungan kerja yang kondusif ya intinya. Nah, kemudian memang kalau kita lihat kita pahami itu harmonis itu apa, artinya bagaimana langkah-langkah atau upaya-upaya atau kerja yang kita lakukan, ya bagaimana mendapatkan satu kesatuan yang luhur di dalam satu kelompok itu dengan berbagai perbedaan kita melaksanakan tugas apapun dengan niat yang luhur sehingga insya Allah mencapai tujuan yang kita harapkan di dalam pelaksanaan tugas. Jadi oleh karena itu pentingnya suasana harmonis itu ya kita harus bagaimana secara individu itu tenang, bagaimana kita menciptakan kondusif ya, itu saling berkolaborasi tadi saya sebutkan bekerja sama, bersama-sama itu menciptakan satu produktivitas ya, bekerja di dalam memberikan pelayanan yang berkualitas ya. Kemudian teman-teman ini bagaimana peran ASN mewujudkan harmonis itu ini. Karena posisi PNS itu sebagai aparatur negara itu kan harus bersikap netral, adil. Beda-bedakan ya. Kemudian ya, kalau sudah memahami itu ya,
Maka setiap PSN, baik dia berdiri sendiri maupun individu maupun kelompok, di dalam melaksanakan tugasnya itu ya harus objektif, ya, jujur, transparan. Paling inti jangan sampai ada diskriminatif. Ya. Kemudian sampai pada PNS itu menjadi figur dan teladan di lingkungannya masyarakat. Ya. Jadi kalau PNS itu tidak berarti disebut PNS itu kalau di kantor. Di mana saja kita berada, di lingkungan mana saja, PNS itu tetap melekat pada diri kita. Ya. Misalnya ya teman-teman dari kantor ada di puskesmas, oh saya PNS di puskesmas. Pas pulang, ya sepulang di rumah ini, tetap pulang di rumah itu kalau ada semua sudah berkeluarga, kasih tahu sama suami, saya itu PNS. Itu juga. Nah, berarti artinya kalau teman-teman bilang saya itu PNS, bagaimana kita memberikan pelayanan kita tidak hanya pada tugas, kalau kita di tugas PNS melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Nah, kalau kita PNS di masyarakat, bagaimana tugas tanggung jawab juga itu bisa kita implementasikan di masyarakat, terutama misalnya di keluarga kita. Ya, misalnya ya. Tuh, jadi kata PNS itu melekat ya, di mana saja. Kecuali kalau ada yang sudah mundur dari PNS. Ya. Gitu. Walaupun itu mundur masih ada jiwa PNS juga tetap ada ya. Ini yang perlu yang teman-teman ini bagaimana ASN itu bisa mewujudkan daripada harmonisasi. Jadi kemudian loyal atau loyal ini ya ini tadi. Jadi di core value daripada ASN itu berakhlak. Ya, teman-teman itu hanya pegang saja apa perilaku saya seperti apa, kode etik yang saya membawa misalnya di dalam peran kita di loyalitas itu. Terus kata kunci yang kita miliki itu seperti apa. Ya, kalau loyal itu berarti harus punya komitmen, punya dedikasi, punya kontribusi, punya rasa nasionalisme, punya pengabdian. Nah, ini kalau rasa nasionalisme teman-teman sudah lalui di agenda 1 ya. Yang diberikan oleh fasilitator. Saya tidak perlu lagi menyampaikan secara detail bagaimana kita mempunyai rasa nasionalisme, ya. Bagaimana kita memiliki rasa pengabdian kita, ya. Ini kata kunci di dalam loyalitas itu. Nah, kemudian ini tadi inti dari loyalitas itu memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah. Saya mau ingin tanyakan, tolong saya dibantu informasinya. Ini didapat di agenda 1 di materi mana? Memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah. Itu di mana? Kan teman-teman sudah ikut agenda 1. Ada siapa yang bisa membantu saya? Ayo. Ada bisa membantu? Nah, ini saya hanya mengulang aja bagaimana merespon teman-teman sudah memahami agenda 1. Rukmawati lagi, silakan. Ya, yang share ya, silakan. Untuk sifat masuk ke kode etik memegang teguh nilai ideologi, ini masuk pada cinta tanah air dan nilai bela negara, Pak. Oh, berarti dapat di materi di nilai-nilai bela negara. Ada kan materi itu ada isu kontemporer, apalagi kan ada 2 lagi materi. Di agenda 1 materi apa saja? Nah, buka lagi. Ya, berarti belum tertarik. Wawasan kebangsaan, Pak. Isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, itu kan ada 3 komponen materi itu. Nah, jadi kalau ini unsur bagaimana memegang teguh itu ada masuk teman-teman mendalami di materi mana? Tadi kan sebut ada isu, ada wawasan kebangsaan, ada apa lagi? Kesiapsiagaan bela negara, Pak. Ragu-ragu kesiapsiagaan bela negara. Semangat. Ya, halo, apa kabar? Semangat. 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 ASN berakhlak. Semangat. Jadi kalau menanggapi jangan takut salah, harus semangat. Ini tadi si Irma Yuni.
ya tadi semangat ya. Oke, saya hanya mengingatkan lagi, memantik kepada teman-teman ya di materi sebelumnya. Jadi materi teman-teman jangan setelah agenda 1 lepas. Agenda 1 sangat terkait di agenda 2. Agenda 2 nanti terkait dengan agenda 3. Agenda 3 itu apalagi kalau agenda 4. Agenda 4 itu teman-teman akan buat satu rancangan aktualisasi itu 3 agenda ini. Ya, agenda 1, 2, dan 3 itu teman-teman akan pakai menjadi alat analisis teman-teman untuk melihat masalah, untuk mengangkat satu gagasan di rancangan aktualisasi itu. Ya, itu saya cuma mengingatkan saja, makanya saya coba tarik lagi. Baik, ini kata loyal ini teman-teman, saya cuma mengingatkan ada panduan tadi ya, 3 panduan ini tolong diingat ya, sebagai bagaimana kita sikap loyal kita yang tadi melalui aktualisasi kesadaran bela negara. Kemudian di loyal itu baik secara internal maupun eksternal, apalagi kalau loyal dalam konteks organisasi pemerintahan. Kalau teman-teman kan ada di bawah institusi atau di bawah kelembagaan organisasi pemerintahan. Ada yang di puskesmas ya, dengan tugasnya memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Tapi semua itu dalam konteks organisasi. Ada yang di Perinda, di Bapenda ya. Tentunya kita harus mempunyai komitmen ya, pada sumpah dan janji. Teman-teman ini nanti kalau sudah 100%, ada nanti punya komitmen dan sumpah dan janji. Tapi tidak usah saja sumpah dan janji itu mungkin di unit kerja orang kesehatan dia sudah punya kode etik ya, sumpah dan janji benar-benar. Kemudian mempunyai ya, bagaimana bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Ini tadi kembali lagi ke agenda 1 ya. Oleh karena itu diharapkan di dalam loyal, dalam kontensasi kita menegakkan disiplin, bagaimana kita melaksanakan fungsi ASN. Siapa yang bisa memberikan informasi ke saya di dalam Undang-Undang nomor 5 itu di pasal 10 ada namanya fungsi ASN. Ada 3 fungsi ASN. Siapa yang bisa menyatakan? Yang bisa si Christopher, silakan. Ya Pak, terima kasih. Di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu ada fungsi dan tugas ASN ada 3, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua itu memberikan pelayanan, dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah itu ya bagus, makasih. Jangan dulu Pak, itu 3 unsur itu. Ya, itu amat dari Undang-Undang nomor 5 fungsi ASN. Ya. Nah, itu di mana saja fungsi-fungsi ASN kalau tertanam dan sudah kita miliki, di mana saja kita ditempatkan fungsi ASN itu tolong dipegang baik-baik. Oke, makasih ya. Nah, ini dari sisi bagaimana kita memahami loyalitas, baik dalam konteks organisasi masyarakat, dari konsep loyal itu sendiri ya. Ini, baik, itu tadi. Sekarang kita bagaimana adaptif. Nah, kata adaptif ini intinya bagaimana kita menyesuaikan diri ya menghadapi perubahan yang sangat cepat ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengembangkan kreativitas ya, tindak proaktif. Dengan kata kunci berarti kita punya inovasi, kita ada antusiasme kita terhadap perubahan. Bukan kita lawan perubahan itu, bukan melawan, maksudnya melawan perubahan itu memiliki kita hadapi punya pengetahuan dan kemampuan. Oke, itu dari sisi adaptif. Bagaimana? Kemudian kolaboratif. Kalau kolaboratif kata kunci ini, intinya kalau kolaboratif ini kerjasama, membangun kerjasama ya intinya. Supaya bagaimana kerjasama, koordinasi, tujuan tugas kita itu yang tadinya hanya bisa kerja sendiri, ya ternyata memerlukan kerja bersama dengan orang lain. Tugas kita itu tidak bisa kita laksanakan kalau tidak ada tugas orang lain itu yang sangat terkait dengan tugas-tugas yang kita laksanakan. Sebab kalau cuma itu kita laksanakan, ternyata ini ada tugas misalnya unit kerja lain, perlu kita kolaborasikan supaya kita capai pelayanan itu menjadi baik. Itu intinya di kolaborasi itu. Jadi kalau tahu itu bagaimana kerjasama koordinasi, berarti kita harus harus bersedia bekerja sama, mempunyai ada sinergitas ya.
Untuk apa? Supaya kita punya hasil lebih baik ya. Nah, kode etik ini ya bagaimana terbuka. Di dalam unsur kolaboratif ada beberapa unsur, intinya harus terbuka. Ya, itu intinya. Kemudian bagaimana di unit-unit kolaborasi itu ada A, B, dan C misalnya. Nanti itu bisa teman-teman itu memiliki kontribusi. Jangan misalnya puskesmas itu apa ya, di unit kerja A, B, dan C tidak ada kontribusi dari C. Si C itu kan sebenarnya nanti teman-teman menggambarkan seperti apa di puskesmas diperlukan supaya layanan itu kepada masyarakat itu bisa sesuai dengan sasaran ya. Itu kata kunci kolaboratif. Nah, kepada teman-teman membangun kolaboratif itu ya saya cuma mencoba mengangkat ya beberapa hal ya. Ya, dia harus kita memiliki trust building ya. Bagaimana kalau namanya berkolaborasi dengan si A dan si B, kalau sudah tidak percaya sama orang, tidak ada arti itu kolaborasi. Nah, kita mulai berangkat ketidakpercayaan, kita bangun kolaborasi, maka terbangunlah kepercayaan. Itu paling inti. Dari yang masing-masing tidak percaya, setelah kita duduk bersama, ya, membentuk satu tim namanya, atau membangun satu kelompok kerja misalnya, ya. Nah, itu terbangunlah kepercayaan dari masing-masing itu ya. Kalau bicara dengan stakeholder atau mitra kolaborasi, misalnya puskesmas itu stakeholdernya siapa, Bapenda itu stakeholdernya misalnya siapa. Nah, kalau Bapenda dengan stakeholder itu mitranya itu ya biasanya paling tidak di dalam kalau saya di Balikpapan itu di dalam tugas bagaimana meningkatkan pajak daerah khususnya di kendaraan bermotor, kita bagaimana membangun mitra berkolaborasi dengan stakeholder itu dengan polisi ya, dengan jasara harja, itu intinya. Kemudian kita melakukan negosiasi ya, tapi bersungguh-sungguh. Negosiasi itu bukan negosiasi ya. Ini kadang-kala kalau negosiasi ini yang persoalannya ini kadang-kala ya, di kolaborasi dibutuhkan kerjasama, berkoordinasi, bernegosiasi. Kalau saya pinjam kata yang salah, koordinasi. Ya, koordinasi, koordinasi bisa kor dia. Kalau tidak ada nasi, dia tidak ada kor. Ya. Jadi kalau koordinasi, kalau harusnya koordinasi ada nasi berkor. Ini kadang-kala setelah ada dia nasi, dia tidak berkor, dia tidak berkor. Dia kerja sendiri lagi. Ya, dia bangun kerja sendiri. Yang penting bukan di ya ada kadang-kala seperti itu, tapi yang saya lihat itu ke organisasi mana, itu organisasi yang ada di FB saya lihat itu. Nah, organisasi di FB itu ada, bukan maksudnya FB itu sendiri ya, nah, tapi informasi itu organisasi yang ada di dalam FB itu menyatakan saya mau berkoordinasi. Oh iya, kalau tidak ada nasinya dia berkor, setelah ada nasinya, saya tidak berkor dia, supaya jalan sendiri Iya ya. Nah, itu yang dikikis itu seperti itu ya. Nah, itu gunanya berkolaborasi itu menghilangkan pemahaman yang salah tentang koordinasi. Kolaborasi itu bagaimana ada sumbatan-sumbatan yang memerlukan misalnya dukungan dari unit kerja lain yang kita tidak bisa laksanakan sendiri, itu kita butuh ya kerjasama ya. Itu intinya di dalam unsur-unsur berkolaborasi ya. Selain itu mempunyai misi ya, nanti teman-teman itu coba dikaji kembali. Baik teman-teman, yaitu yang dari sisi ASN berakhlak ya. Kemudian ini saya coba izin kurang lebih 8 menit ya waktu kita ya. Ibu Ketua. Lagi berapa menit Ibu Ketua? Ibu Rukma, saya tidak punya akses waktu. Menyesuaikan akses waktu rumah ya. Di situ berapa? Kurang lebih 8 menit, Pak. Oke, makasih. Kemudian. Baik, teman-teman, itu saya mengantar, ya, memantik teman-teman, apa yang teman-teman sudah peroleh pengalaman di MOC, terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak, saya coba secara garis besar. Saya pahami teman-teman masih bingung, tapi nanti akan tidak bingung kalau teman-teman itu akan melaksanakan tugas. Ini nanti di sini baru nanti di pertemuan kedua akan kita bahas apa yang saya antar tadi.
Nah, itu sudah mau masuk di konsep-konsep di tataran di implementasi lapangan. Jadi ini teman-teman, ini ada tugas ya, tugas individu. Nah ini, teman-teman itu membuat ringkasan, ya, 7 komponen tadi berakhlak. Nah, ini ringkasan. Nanti teman-teman akan dapat apa yang saya sampaikan tadi itu setelah lihat dari mana itu sumber ringkasannya. Teman-teman kan sudah ada modulnya. Nah, sudah ada modulnya, lihat di modul itu. Nah, tinggal teman-teman tadi, kalau Bapak lihat itu di kata kunci itu tadi, baik kalimat afirmasi maupun kalimat kata kunci ataupun perilaku, kalau Bapak elaborasi itu nanti akan Bapak menjadi masuk di pikiran Bapak. Akan tertanam jiwa nih ASN yang berakhlak. Itu 7 komponen. Kemudian yang kedua ini tugas individu. Tugas individu itu teman-teman bercerita apa pengalaman teman-teman dapat di agenda 2 ini, mulai proses sinkronus belajar sekarang. Nanti teman-teman kan asinkronus membuat misalnya tugas atau apa, atau di luar di waktu mandiri. Itu buat dalam bentuk jurnal learning. Jadi 3 menit ya, divideokan. Kalau di agenda 1 sudah pernah diberikan tugas seperti ini. Jurnal learning-nya seperti apa? Kalau jurnal ini biasa ada yang buat resume terangkat. Ya, kalau ini saya minta divideokan, ya. Jadi tampilkan 3 menit saja. Nah, ini yang paling inti adalah tugas kelompok. Teman-teman saya sudah bagi 3 kelompok. Coba lihat di LMS Kolabjar, ada 3 kelompok saya bangun. Teman-teman itu melihat di tugasnya di kelompok, misalnya ada 3 orang. Lihat di kelompok itu apa masalah yang didapat. Ya, di kelompok masing-masingnya dielaborasi dapat 3 isu atau masalah, maka teman-teman deskripsikan itu. Kenapa itu masalah? Kemudian setelah dapat, kaitkan dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Ya. Apa yang tidak sesuai dengan nilai masalah itu? Kenapa itu? Ya. Kemudian teman-teman itu analisa apa penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya, bagaimana strategi atau gagasan penyelesaian. Oke. Tugas itu dikumpul tanggal 30 Mei jam 9. Jam 9.30 Mei. Nanti kita bahas di tanggal 31 Mei di kedua. Kan itu ada 3 JP kita bahas ini tugas. Saya tanya dulu, ada yang tidak menyangkut tugas ini, ada yang belum paham? Silakan. Ibu Mary, silakan. Siapa lagi? Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya mau pertanyakan mengenai tugas learning journal yang video itu. Berarti kalau dikumpul, linknya saja yang dikumpul, Pak, atau bagaimana? Betul sekali, linknya yang dikumpul. Ya, teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau Ibu bikin lagi, harus Ibu kirim lagi ke YouTube, tarik lagi, saya tidak suruh keluar dulu. Tidak dipublikasikan dulu tugas teman-teman ini. Jadi cukup saja linknya kirim ke LMS Kolabjar. Oke, ada lagi? Dengan tugas ini, siapa lagi? Stephen. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya sedikit masalah tentang penguploadan tugasnya, karena ada beberapa halaman kayak tugas individu yang terbuka hanya untuk hari ini. Untuk besok sama tanggal 30 itu halamannya masih terkunci. Jadi penguploadannya apakah bisa nanti? Soalnya yang saya cek tadi di ini Pak, di LMS-nya, untuk tugas individu yang terbuka uploadannya untuk hari ini saja, yang tanggal 28 sama tanggal 30 itu masih terkunci, belum terbuka uploadannya Pak. Kalau memang kita mau upload sebelum tanggal 30. Oke, nanti sebelum nanti kita coba koordinasikan dengan evaluator, nanti sampaikan ya. Intinya itu yang penting tidak lewat tanggal 30. Cara batasnya sampai tanggal 30 jam 9. Ya, berarti sebelumnya bisa tanggal 29, bisa tanggal 28. Oke. Itu ya. Kalau teman-teman lain sebelumnya minta buka atau disampaikan ya. Nanti coba kita ada evaluator tadi dengan Pak
apa? Oke, ada lagi? Bang, dari tugas ini. Masih ada rekan-rekan? Bu Rukmawati, silakan. Raise hand. Izin Pak, lebih menegaskan kembali Pak agar tugas yang kami buat bisa lebih tertata atau ditahu bagaimana penyelesaiannya terkait dengan poin 2 untuk tugas individu. Ini tulis secara singkat dan divideokan atau rekaman paling lama 3 menit. Kalau sebelumnya Pak, kita buat learning journal, itu bisa dalam bentuk audio atau naskah, dan kami pilih untuk naskah. Nah ini kalau untuk divideokan otomatis kita menampilkan visual juga Pak ya. Terima kasih. Ya itu seperti itu. Jadi saya berharap itu divideokan ya secara visualnya. Kalaupun ada naskahnya itu menjadi pegangan teman-teman. Karena sebelum video itu kan punya naskah dulu. Tapi saya berharap cuma videonya. Ya. Kalau saya sudah minta video, minta lagi naskah, berarti saya tidak baca videonya dong. Saya cuma melihat videonya, tampilannya teman-teman itu. Ada tujuannya nanti saya sampaikan kenapa. Kalau naskah silakan. Ya, teman-teman kan buat video punya naskah dulu. Ya, begitu ya. Kalau saya saja mengajar juga punya skenario pembelajaran dulu. Saya punya skenario seperti ini baru saya buat. Saya tidak butuh naskah, ya, tapi kalau ada yang mau sampaikan lebih bagus, saya hanya butuh videonya. Ya, videonya 3 menit. Saya mau lihat suaranya seperti apa. Mungkin kalau ada yang tampilan mukanya ada saya lebih bagus juga lihat. Oke, Bu Rukma, Bu Ketua ya. Ada lagi sebelum kita digeser ke room besar. Ini kan kadang-kadang tiba-tiba lagi asik sudah ke room besar. Makanya saya selalu tanya jangan sampai kita tetap pindah di room besar. Nah, intinya tugas itu dilaksanakan seperti itu ya. Teman-teman nanti kita ketemu di mana? Pertemuan kedua itu bagus 3 JP. Itu sekitar 2 jam lebih kita akan berdiskusi. Tentu kalau ada yang belum hal jelas di sini nanti kita bahas di agenda kedua. Dan teman-teman saya sudah bantu ini mengantar teman-teman untuk membuat skenario apa ini ya. Saya tidak sampaikan karena ini saya sudah sampaikan di awal ya. Jadi ini sebagai referensi saja. Ini referensi ya. Ini link nanti, ini contoh nanti kita ya saya tidak sampaikan sekarang nanti di akhir. Oke. Nah, katanya saya cuma sampai. Ada lagi? Ya. Tidak ada lagi teman-teman? Rekan-rekan saya, peserta? Cukup, Pak. Karena waktu. Cukup, Pak. Cukup. Nah, kalau masih ada waktu silakan ada yang mau ditanya. Apa? Selain tugas kan sudah jelas ya. Teman-teman, kalau tugas sudah jelas kan? Ini intinya tugas. Ya. Kalau ada tidak jelas kan ada nomor HP saya, nomor HP ada. Ketua kelas silakan hubungi ya. Itu intinya. Dikasih nomor HP itu. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Anus Abdul Wahab Harmain APT AMM ya telah menyampaikan agenda 2-nya dengan nilai-nilai ASN. Ini sangat luar biasa ini. Kepada rekan-rekan peserta Kabupaten Banggai Kepulauan ya. Semoga apa yang telah kita terima dari materi nilai-nilai ASN ini semoga bisa saja ya bisa menjadikan ASN yang berakhlak ya dan dapat mengimplementasikan nantinya dalam pelaksanaan tugas di OPD-nya masing-masing. Itu barangkali Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi. Sama-sama Pak Epalator. Waalaikumsalam. Pak Asri. Ya, siapa? Bagaimana itu kalau dilihat di LMS Kolabjar itu mereka mengakseskan mereka punya tugas? Ya nanti. Oke. Nanti kita ini kan Pak. Kita siapkan semua Pak. Oke. Siap Pak. Makasih Pak. Sekali lagi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kita bergabung ke room besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.